Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan gugatan nomor 114 tahun 2025 yang menguji konstitusionalitas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Para pemohon menggugat mengenai penugasan anggota Polri di luar kepolisian. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa Kapolri tidak bisa memberikan tugas kepada polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. MK juga menyatakan apabila ingin menduduki jabatan sipil, polisi harus mengundurkan diri atau pensiun dari jabatannya. Berdasarkan data yang disampaikan dalam sidang MK pada September lalu, tercatat 4.351 personil Polri yang ditugaskan dalam jabatan sipil. Sementara sejak 2023, menurut penjelasan pemerintah di sidang MK, terdapat 832 personil Polri aktif yang bertugas di luar institusi atau jabatan sipil telah kembali bertugas di Polri. Penugasan tidak hanya di kementerian dan lembaga di tingkat pusat, namun juga hingga di tingkat daerah. Bagaimana langkah pemerintah dan juga Polri menyikapi putusan MK ini? Tim TV One mengabarkan. Tok, MK telah resmi melarang Polri untuk menduduki jabatan sipil, Andi Gumala. Meskipun juga ini kan sifatnya mengikat, tidak bisa diganggu-gugat begitu ya. Tetapi kan kemudian muncul berbagai pertanyaan, kenapa baru sekarang? Jabatan sipil apa sih yang tidak boleh kemudian diisi oleh Polri begitu kan? Atau mungkin ini masih multitafsir, Andi Gumala? Pertanyaannya apakah memang sekarang banyak polisi aktif yang menduduki jabatan sipil atau tidak? Betul sekali, kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi, Pak Ari. Sehat, Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Ruliandi, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mas Ruli. Kita butuh banget nih penjelasan dari Mas Ruli nanti nih. Gitu ya. Tapi sebelumnya kita ke Pak Ari dulu. Ini respons dari Polri, khususnya Kapolri, mungkin Pak Ari, seperti apa dengan putusan MK ini? Saya belum pernah dengar apa respon Pak Kapolri ya, tapi yang saya dengar baru Kadif Humasnya mengatakan, ya itu sudah pasti polisi akan melaksanakan putusan apapun yang diputuskan oleh MK, katanya kan MK itu putusannya kan final and binding ya, pasti nanti akan dilaksanakan. Cuman untuk melaksanakannya itu kan butuh waktu gitu ya, karena ini kan dampaknya kan ya, yang tadinya misalnya ya kalau ditafsirkan bahwa nggak boleh. Padahal kan yang tidak boleh itu kan gini, kalau polisi itu ditugaskan keluar itu harus pensiun dulu baru masuk kan gitu kan. Berarti kan masih boleh juga. Sepanjang statusnya dia tidak dalam kondisi masih dinas kan gitu. Itu penafsiran yang sederhananya kayak gitu tuh. Tapi kan putusan MK ini kan nanti dari Pak Ruli ini akan menjelaskan banyak sekali multitafsir kan. Nah, kalau masih multitafsir itu kemudian mana yang harus dilaksanakan oleh polisi kan? Itu kira-kira begitu. Tapi kalau respon saya sebagai penasihat Kapolri ya, polisi pasti akan mematuhi apa putusan MK ini. Hanya pelaksanaannya kapan itu ya pasti pakai tahap. Karena ini risikonya adalah pada restrukturisasi lagi ya. Karena kan dari 4.300 tadi seandainya harus keluar kan mesti butuh tempat gitu. Tapi kalau bagi saya pribadi ya, ini dengan adanya putusan MK ini kalau polisi itu malah dapat durian runtuh kalau menurut saya. Loh kenapa? Kan lucu ya. Kenapa? Karena bagi saya polisi itu sekarang lagi membutuhkan tenaga-tenaga yang pinter-pinter yang hebat-hebat itu untuk membenahi polisi yang katanya polisi sekarang kurang baik kan. Kan karena reformasi Polri. Iya, kan polisi kan dituntut percepatan reformasi, transformasi. Ini butuh tenaga-tenaga yang bagus. Padahal tenaga-tenaga yang bagus itu sudah kita kirim ke luar itu tadi. Artinya juga berarti polisi juga membutuhkan mereka karena kekurangan tenaga-tenaga ahli seperti itu, Pak? Untuk saat ini, kalau saya ya, kalau kemarin kita berlebih ya karena kan makanya kemudian ditaruh keluar itu kan gitu kan. Tapi kan penugasan keluar itu, Pak, itu adalah atas permintaan daripada yang bersangkutan. Tidak kita tuh nyalur-nyalurkan ini kemana-mana. Permintaan dari lembaga-lembaga yang di luar kepolisian ya. Saya dulu termasuk. Dulu ketika saya menjelang pensiun, saya diminta oleh BPN dan saya ke situ. Dan saya ke situ selama 2 tahun saya bikin perubahan yang total yang banyak sekali.
intinya adalah penugasan polisi di pada lembaga itu membawa manfaat pada lembaga yang bersangkutan. Jadi jangan hanya dilihat wah ini polisi kok kemudian mengangkangi semua ini, bukan. Tapi ketika itu Pak Ari masih aktif. Iya aktif, tapi kemudian waktu itu ya saya kemudian pensiun dini. Oke, baik. Baru pindah ke situ. Pak Ari, kalau memang kemudian kinerja polisi dinilai terganggu dengan penempatan-penempatan itu, kenapa dari awal tidak ditolak? Kalau memang ini mengganggu kinerja dari Polri, Pak Ari? Enggak, polisi enggak merasa terganggu. Sekarang ini polisi kan dengan menugaskan tugasnya keluar itu, ya kan polisi masih cukup ini. Sehingga ini yang lebih ya dikirimkan sana. Nah, kemarin udah terlanjur usaha kayak gitu. Tapi kalau kemudian ini harus dikembalikan kan otomatis kan jadi kan butuh tempat kan gitu. Kalau untuk ini saya mengatasi kebetulan polisi itu sekarang lagi butuh untuk transportasi cepat. Itu butuh tenaga yang baik-baik itu. Masukkan dalam Satgas tertampung itu. Intinya beginilah. Dengan adanya putusan kayak gini, kalau bagi saya sih nggak begitu shock untuk polisi. Karena itu justru menambah kemampuan kita untuk memperbaiki diri. Cuman yang rugi adalah pemerintah. Kenapa? Karena yang tadinya diisi dengan tenaga yang betul-betul efektif ke situ, kemudian dicabut gitu aja. Itu jadi semangatnya itu kalau saya sih, kita melihat ini untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi gitu. Gitu. Oke, kira-kira pandangan saya kayak gitu. Saya nggak ngerti hukum ya. Mas Ruli ya untuk menjelaskan apakah benar salah satunya bisa ditafsirkan bahwa ini akan mengembalikan personil Polri yang berada di luar kembali ke dalam institusi Polri. Jadi begini, uji materi di MK ini itu sebetulnya kan pasal 28 ayat 3 yang dipersoalkan kan penjelasannya. Penjelasan itu kan berangkat dari sebuah norma di dalam pasal 28 itu. Nah, pasal 28 itu sebetulnya terdiri dari 3 ayat. Ayat 1 Polri nggak boleh berpolitik. Ayat 2 Polri tidak punya hak memilih. Ayat 3 Polri boleh menduduki jabatan di luar struktur dengan mengundurkan diri atau pensiun. Artinya itu jabatan politik sebetulnya. Tapi kan di situ tidak tercantum bahwa ini jabatan politik. Nah, di penjelasannya itu diberitahukan bahwa penjelasan pasal 28 ayat 3 tadi yang dimaksud dengan jabatan di luar struktur adalah jabatan yang tidak ada sangkut paut. Itu bahasanya, tidak ada sangkut paut tulisannya dengan Polri. Berarti nggak ada kaitannya dengan tugas pokok Polri. Atau tidak berdasarkan pada penugasan Kapolri. Atau tidak ini kan yang dihapuskan. Atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Yang dihapus sama MK atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Kenapa? Kalau dibalik, kalau ada penugasan Kapolri, kesannya itu Kapolri boleh menugaskan anggotanya di jabatan politik praktis. Padahal itu jabatan politik praktis. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan Polri. Nah, kalau yang ada sangkut pautnya dengan Polri bagaimana? Pertanyaannya gitu. Adalah di Undang-Undang ASN. Karena Polri, di dalam Undang-Undang Polri, itu dalam penjelasan umum, pokok pikiran pembentuk Undang-Undang kita mengatakan Polri itu, Undang-Undang Polri sudah menampung Undang-Undang Kepegawaian. Undang-Undang nomor 43 tahun 99. Ini semangat reformasi loh. Ya. Kemudian dirubah menjadi Undang-Undang ASN. Ya. Nomor 5 tahun 2015 dan nomor 20 tahun 2023. Di dalam pasal 19 dikatakan jabatan pimpinan tinggi di dalam ASN itu bisa diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Berarti bisa. Bagaimana mekanismenya diatur dalam peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil. Bisa diisi oleh polisi aktif. Bisa, tapi bagaimana caranya kan gitu? Mekanismenya. Ini kementerian lembaga dia mengajukan permohonan kepada Kapolri. Ini butuh ya, kira-kira jabatan-jabatan seperti ini. Ditembuskanlah itu kepada Menpan RB dan BKN. Lalu kemudian Polri berkoordinasi kepada Menpan. Ada permintaan ya di kementerian lembaga sejumlah sekian. Bagaimana? Dilakukanlah oleh Menpan penyetaraan pangkat jabatan ya. Ini bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya kan, untuk pos sekjen, posnya dirjen ya. Nah, itu kemudian begitu sudah ada rekomendasi, barulah Polri melakukan penugasan kepada yang bersangkutan. Anggota Polri silakan ditempatkan di tempat yang diminta oleh kementerian tersebut. Nah, intinya apa? Itu yang berkaitan dengan tugas-tugas Polri. Nah,
tugas Polri itu kan ada 3 ya di Undang-Undang Polri ya. 1, bicara hak Kamtibmas. Kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, melayani dan mengayomi masyarakat. Di samping tugas pokok itu, pasal 14 Undang-Undang Polri mengatakan ada tugas-tugas juga untuk Polri. Nah, itu banyak sekali ya. Nah, termasuk yang berkaitan dengan penegakan hukum, makanya ada di KPK, anggota Polri, ada juga di BNN, ada juga di OJK ya, kemudian di Bakamla dan sebagainya. Itu banyak itu yang dibutuhkan oleh kementerian. Tapi itu kan memang yang berkaitan dengan tugas-tugas polisi. Bagaimana yang tidak ada kaitannya tadi seperti Dirjen, Irjen, itu termasuk itu dibolehkan. Jadi atas permintaan berarti nggak ada perubahan dong, Mas? Nggak ada perubahan. Jadi putusan MK itu tidak merubah penempatan Polri di kementerian lembaga sepanjang itu diatur dalam Undang-Undang ASN dan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil. Nah, oleh karena itu yang dipersoalkan oleh putusan MK itu hanya sebatas kedudukan jabatan di luar Polri yang berkaitan dengan jabatan politik praktis. Apa itu? Nah, contohnya menteri, ya, anggota DPR, anggota DPRD. Kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Harus mengundurkan diri. Contohnya siapa? Contoh lagi ya. Pak Tito. Itu waktu beliau jadi Kapolri, beliau kan masih punya masa dinas. Karena diminta sebagai menteri dalam negeri, beliau langsung mengundurkan diri. Itu salah satu contoh implementasi pasal 28 ayat 3 tadi. Nah, yang dipersoalkan penjelasan tadi. Karena itu berkaitan dengan jabatan politik praktis. Jadi kita pisahkan. Jabatan politik praktis itu diatur pasal 28 ayat 3. Clear. Ya. Tapi kalau yang dipersoalkan jabatan-jabatan sipil tadi, itu Undang-Undang ASN. Sampai dengan hari ini, Undang-Undang ASN tidak pernah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi masih eksis. Jadi semuanya sah, konstitusional. Berarti saya nanti mau menegaskan ke Mas Ruli, apakah kita bisa tetap mengatakan bahwa polisi ini boleh rangkap jabatan atau tidak boleh rangkap jabatan? Nanti kita bahas usai jeda, kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi saat lagi.